Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di tempat ini telah membersamai kami dan alhamdulillah saya bersama Bu Teresa pada kali ini berkesempatan untuk melaksanakan tugas modul 1.4 untuk didiseminasi budaya positif. Ya, materi kali ini yaitu motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, disiplin positif, keyakinan kelas, dan posisi kontrol restitusi. Baik, untuk nanti kegiatan akan dimulai oleh yang pertama oleh Bu Teresa dan yang kedua oleh saya. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita mulai saja ya Bapak Ibu terkait dengan diseminasi budaya positif. Terkait budaya positif itu ada apa aja dan lain sebagainya. Nanti kita akan sama-sama diskusi Bapak Ibu semua. Oke, sebelum masuk ke materi inti, kita mulai kesepakatan forum dulu ya, supaya diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Jadi ada kesepakatan dulu bersama terkait dengan diskusi sekarang mau seperti apa dan lain sebagainya. Mangga, yang pertama yuk kita langsung saja Bu, mulai. Pemateri pertama kita akan menghargai siapapun yang berbicara kita patut untuk menghargainya. Kemudian yang kedua kita juga menjadi pendengar yang baik. Siapapun yang sedang berbicara dimohon yang lain untuk tetap mendengarkan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semuanya? Silakan. Boleh? Enggak? Boleh? Apa di sini nanti kita selama diskusi boleh makan atau minum? Boleh tidak? Boleh. Ya. Dipersilakan makan dan minum. Boleh makan dan minum. Selanjutnya mungkin berpakaian rapi. Jangan buang sampah pada tempatnya. bagus Bapak. berapa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah Pada tempatnya. pada tempatnya. Selanjutnya tadi berpakaian rapi. Sopan. Pakaian rapi dan sopan ya. Selanjutnya Menyampaikan pendapat saya sopan dan santun. dengan bahasa yang sopan dan santun. Tadi ada satu lagi apa ya? Oh ya. Boleh makan dan minum. Jadi selama diskusi ya. Oke, saya bacakan kembali kesepakatan forum diseminasi hari ini. Yang pertama, menghargai siapapun yang sedang berbicara, kita patut untuk menghargainya. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Terus keempat, berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan santun.
dan boleh makan dan minum selama diskusi. Apa Bapak Ibu sudah menyetujui? Baik, kita sepakati bersama tentang kesepakatan forum diseminasi ini. Semoga Ibu Bapak semua bisa bekerja sama dengan baik. Nah, untuk selanjutnya supaya tertargang ya Bapak Ibu semua, supaya nggak tegang, kita akan laksanakan dulu ice breaking. Ice breakingnya tentang ice breakingnya ada yang punya dulu ice breaking? Nggak ada. Oke, baik, kalau gitu kita sekarang akan melaksanakan ice breaking. Ice breakingnya yaitu kita clue-nya yaitu kebalikan. Clue-nya kebalikan atau bahasa ilmiahnya kenapa? Antonim. Baik, clue-nya antonim. Panjang? Berat? Lebar? Sempit. Salah. Betul. Salah. Padan. Salah. Kecil. Oke, ulangi. Konsen. Yuk, panjang? Besar? Kecil. Lebar? Sempit. Sempit. Salah. Sekali lagi. Panjang? Lebar? Luas. Luas. Oke, ganti. Panjang? Besar? Kecil. Atas? Bawah. Salah. Benar. Iya, benar. Betul. Terima kasih atas hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah datang dan sudah hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke apa sih budaya positif itu, kita akan mendengarkan dulu pantun, Bapak Ibu. Saya punya pantun. Oke? Berang-berang makan coklat. Main sepak bola secara kolektif. Terima kasih Ibu Bapak hebat. Mari kita belajar tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu semua, diseminasi modul 1.4 budaya positif, materinya yaitu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, dan segitiga restitusi. Nah, di sini saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, ini ada Ibu Pasil dan Bapak PP. Nah, Ibu Pasilnya itu Ibu Hajah Deswati Eskom MPD sebagai fasilitator. Jadi fasilitator itu adalah kalau di CGP itu ada yang disebut angkatan udara, kalau bisa dibilang daring. Jadi ketika ruang kolaborasi itu dipimpin oleh Ibu Pasil sebagai pengajar lah, atau pembimbing kita dalam kegiatan ruang kolaborasi. Jadi ruang kolaborasi itu selalu ada setiap modul 2 kali. Ada yang kelompok sama presentasi, nanti di sana ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, itu dipimpin oleh Ibu Pasil Deswati. Dan selanjutnya ada Bapak pengajar praktek Bapak Wis Muhlisin. Nah, ini untuk sebagai angkatan darat. Maksudnya angkatan darat adalah membimbing saya dan rekan-rekan lain dalam kelompok di darat, langsung hadir secara luring. Contohnya kemarin seperti visi, misi dan lain sebagainya, bahas visi. Nah, beliau yang mendampingi saya, terus kegiatan lokal karya setiap hari Sabtu di setiap bulannya itu belajar juga bersama beliau. Jadi beliau yang selalu mendampingi saya
ketika kegiatan CGP ini. Nah ini perkenalkan Bapak Ibu semua, Ibu Hajah Deswati Eskom MPD dan Bapak Wis Muktisin. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita akan mencoba untuk berdiskusi bersama-sama terkait kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semua. Kita semua manusia kan Bapak Ibu semua? Ya Pawan ya? Ya betul Pawan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja sih? Pawan coba apa kebutuhan Pawan? Makan. Terus coba Ibu minum. Kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih? Cinta. Perlu cinta, kasih sayang, uang, money ya Bapak Ibu semua. Jadi cinta, makan, minum itu semua menjadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita, hasrat dalam fisiologis atau psikologis. Nah, ini semua akan tercipta dengan sendirinya, dengan alamiah Bapak Ibu semua. Ini tercipta dengan alamiah. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang akan menurut ahli Bapak Ibu semua. Nanti kita sama-sama belajar terkait itu. Yang pertama, Bapak Ibu semua, bertahan hidup ya, bertahan hidup. Yang kedua, freedom, kebebasan ya Ibu. Kita semua harus mempunyai kebutuhan kita sebagai manusia itu kebebasan. Kebutuhan dasar manusia kita itu bertahan hidup tentu. Dan selanjutnya ada penguasaan. Betul. Kita harus bisa menguasai paling tidak diri kita sendiri Bapak Ibu semua. Ada penguasaan. Kebutuhan alamiah ini harus selalu pasti kita mempunyainya secara alami. Selanjutnya ya, senang. Kesenangan Pak Wawannya. Kesenangan. Perlu senang Pak Wawan? Perlu, karena kegiatan yang membuat Pak Wawan misalnya sekolah dan butuhlah kesenangan. Hasrat untuk menyenangkan kepuasan diri sendiri. Nah ini kepuasan kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kasih sayang Bapak Ibu, kasih sayang, rasa diterima. Kita pun sebagai makhluk, sebagai guru, kita harus pasti mempunyai ini semua gitu. Nah sama halnya dengan murid kita di sekolah, di kelas itu pasti semuanya mempunyai kebutuhan dasar ini Bapak Ibu semua. Ketika kita mengajar terus mendampingi siswa, hal inilah yang menjadi apa yang akan berjalan selanjutnya ke siswa itu, dimulai dari kebutuhan apa sih yang dia inginkan dan lain sebagainya. Nanti kita belajar tentang itu. Jadi intinya ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Tahan hidup. yang kedua, yang ketiga, Penguasaan. yang keempat, dan yang terakhir, Kasih sayang. ya semoga itu semua bisa masuk ya ke Bapak Ibu semua, bahwa kebutuhan dasar manusia itu mau kita, mau peserta didik, mau sebagainya, ini ada 5 Bapak Ibu. Nah ini menurut Dr. William Dresser ternyata, menurut ahli lah, bukan orang mana, orang luar negeri segan teh. Nah, ada kebutuhan bertahan hidup fisiologis, maksudnya apa? Fisiologis, maksudnya kebutuhan bertahan hidup. Nih sok aya nih film-film di TV. Saya survival 50 tahun di hutan tidak meninggal, berarti tandanya dia bisa bertahan hidup, mencari makan, mencari minum, rumah dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan fisiologis Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, makan, minum. Terus kalau enggak terpenuhi bisa-bisa meninggal seperti itu. Jadi memang pasti harus mau tidak mau harus pasti
kebutuhan bertahan hidup itu kita miliki secara alamiah. Nah, yang kedua yaitu penguasaan. Penguasaan di sini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu nih mengajar, Bapak Ibu pasti sebelumnya belajar dulu, memahami terkait materi dan akan dijelaskan ke murid-murid Bapak Ibu semua. Nah, di sini adalah penguasaan Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu mengeluarkan kemampuan yang dimiliki supaya ilmu yang Bapak Ibu dapatkan ditransfer dengan baik ke peserta didik. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi saya tuh punya kemampuan, saya akan mentransferkan ke murid saya dan saya akan berusaha supaya murid saya itu bisa mengerti. Nah, ini penguasaan kelas paling tidak. Nah, yang selanjutnya ada kebebasan Bapak Ibu semua. Kebutuhan akan pilihan. Pasti Bapak Ibu semua kebutuhan akan kebebasan itu tidak muluk-muluk seperti misalnya kita mengajar tidak selalu di kelas. Saya mempunyai kekuasaan terhadap kelas saya. Ayo kita belajar keluar, kita nyari angin segar, kita melihat alam, kita melihat matahari, kita merasakan panasnya matahari. Hal itu yang pasti Bapak Ibu semua pikirkan alamnya menurut yang ada di dalam diri Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya ada kesenangan. Ada yang mau bisa menggambarkan kesenangan itu apa sih gitu? Kebutuhan untuk merasa senang masuknya itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau untuk menjabarkan senang menurut Bapak Ibu seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang masuknya itu seperti apa sih? Ada yang mau Bapak Ibu? Kebutuhan merasa senang. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, tidak sedih tentunya. Nah, di kelas pasti kita berusaha untuk membuat peserta didik kita merasa senang. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya, karena ketika Bapak Ibu ketika murid kita tidak senang, kita juga mumet pasti. Mumet atau kodamah teparugu rasaan liar saur kawawan. Jadi kebutuhan merasa senang itu kita pun harus bisa merasa senang. Kita pun harus mencari kesenangan tersendiri, tentunya yang positif Bapak Ibu semua. Nah, kita transfer rasa senang itu ke murid-murid kita, transfer ke peserta didik kita supaya mereka ikut senang, bahagia di kelas itu Bapak Ibu. Tidak mumet, kita mengeluarkan kreativitas kita terkait pembelajaran, media yang bagus dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya murid merasa senang Bapak Ibu, tidak bosan, tidak mumet di kelas. Nah, ini yang kita harus selalu dapatkan gitu. Ini yang harus selalu kita pegang. Dan yang terakhir adalah kasih sayang. Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu terkait di kelas misalnya, kenapa sih kita harus kita membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima Bapak Ibu semua? Kenapa? Di kelas misalnya terhadap murid. Ada yang mau Bapak Ibu? Siapa? Supaya anak nyaman tentunya. Terus Bapak Ibu ya merasa dihargai. Kita mempunyai kasih sayang atau rasa diterima. Kita menganggap selalu kan ya, kita menganggap ketika di sekolah itu murid-murid kita sebagai anak-anak kedua kita. Kita harus menganggap murid-murid kita itu semua sebagai murid yang ya bukan orang lain gitu. Jadi ada perasaan kasih sayang untuk kebutuhan untuk diterima Bapak Ibu. Nah, ini berlaku juga untuk murid, berlaku juga untuk kita Bapak Ibu. Kita pun pasti membutuhkan ini. Kita pun pasti secara alamiah membutuhkan ini. Seperti itu Bapak Ibu semua. Menurut Dr. William Glasser. Ada 5 ya Bapak bawahnya. Yang pertama Pak, Tahan hidup. kebertahan hidup. hidup. Yang kedua, Penguasaan.
Yang keempat, kesenangan, dan yang terakhir kasih sayang. Terima kasih. Nah, ada itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini ada bukan quote juga sih, tapi memang arah dari kasih sayang, arah dari kebutuhan dasar manusia itu kemana? Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Betul Bapak Ibu? Kita pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dengan berbagai cara. Kita bekerja di sini tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, butuh makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, kita pasti membutuhkan itu, Bapak Ibu semua, dengan berbagai cara, dan tentunya harus dengan yang positif. Bila mereka tidak bisa mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya di sini itu ketika kita masuk contoh kasus sedikit Bapak Ibu terkait dengan kenapa kok bisa menghalalkan segala cara itu. Nah, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya, mereka akan melakukan dengan berbagai cara, tentunya dengan melanggar nilai kebajikan. Tadi kan sudah diterangkan bahwa nilai kebajikan itu berkaitan dengan P5 Bapak Ibu semua. Di sini ada paradigma baru terkait nilai-nilai kebajikan, yaitu yang sedang digaungkan sekarang itu adalah P5. Ada yang tahu P5 Bapak Ibu? P5? P5? Iya, apa itu harta? Proyek penguatan profil Pancasila. Iya, profil Pancasila. Nah, itu ada 5 Bapak Ibu. Kalau disingkat itu roti manis, mungkin yang tahu, yang ikut saya kemarin bahas visi masih ingat? Roti manis. Roti manis Pak Arif. Roti manis, makan roti manis, makan roti manis ya. Makan roti manis ya. Yang pertama itu adalah bukan. Maknya itu diambil dari akronim beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makan Kebinekaan global. berkebinekaan global. Gotong royong. Ti kreatif. Mandiri. Is bernalar kritis. Nah, itu paradigma baru terkait dengan profil pelajar Pancasila, terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, mereka masuk lagi ke dalam konteks ini, mereka bisa ketika mereka kebutuhannya tidak didapatkan, mereka bisa berontak Bapak Ibu. Mereka bisa melanggar nilai-nilai kebajikan yang ada dalam tadi yang sudah disebutkan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita dalam menganalisis, dalam mencari solusi atau menanyakan terhadap kenapa kamu melakukan itu dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas sama-sama ke sana semua. Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Ya jelas bukan di diri orang lain Bapak Ibu semua. Tapi perubahan itu ada di dalam diri kita. Diri sendiri yang dapat merubah. Mau kemana arahnya? Betul Pak Wawan? Betul ya. Pak Wawan mau jadi guru itu atas dasar diri sendiri mungkin. Ya betul Pak Wawan. Nah, itu pilihan itu ada di diri kita sendiri Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu atau untuk mencapai kebutuhan itu, kita harus menganalisis dulu ini positifnya. Oh, kalau melakukan ini negatif, mana nih yang harus kita lakukan misalnya.
yang positif tentunya. Kita sebagai guru di sini harus mencontoh, membimbing murid-murid kita, menuntun ya, karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara juga ada pengajaran, ada pendidikan, menuntun dan lain sebagainya. Itu filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini semuanya berpusat dari situ Bapak Ibu, turun dan lain sebagainya. Nah, mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Tentunya harus dengan yang positif. Nanti pun masuk ke praktik nyatanya di Bapak Ibu semua di kelas, anak ketika dia mengalami hambatan atau mengalami hal yang melanggar nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu semua harus menggali dulu, kenapa anak ini melakukan ini? Digali dulu Bapak Ibu semua, digali, oh ternyata dia itu melakukan ini karena ini, berarti solusi yang harus kita lakukan apa? Nah, hal itu yang harus kita analisis ke depannya Bapak Ibu semua. Nah, siap untuk contoh kasus Bapak Ibu? Ya. Ya. Contoh Bapak Ibu, ada yang mau membacakan Bapak Ibu contoh kasusnya? Silakan Ibu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Baik, Bawan. Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, terima kasih Pak Wawan. Baik, Bapak Ibu semua, di sini ada contoh kasus. Ini anggap saja murid Bapak Ibu semua di lapangan. Misalnya, jangan Bimo. Siapa murid? Ihsan. Murid Ibu? Dian. Murid Ibu? Farid. Ya, Farid. Seorang anak kelas sekian anggap ini sebagai murid Bapak Ibu semua. Selalu berlari keluar kelas. Jadi budak itu sok keluar kelas. Kami tadi Ihsan. Sapinya kela. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Umpak kali itu yang kemarin yang pagar-pagar yang nangisata. Nah, di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, wah pastisan tuh. Ramainya tuh kendaraan. Tingkahnya membuat Pak Wawan bingung. Tingkahnya itu yang benar Pak Wawan. Ya, membuat bingung. Dan seringkali lari mengejarnya sampai udah ke Pak Wawan. Mengejarnya sampai udah ke jalan. Kosong tuh. Oh, kadinya mah tinggalin bayinya. Ya. Nah, ya mah aku Bu Ani teh cenah di udah jar. Nah, Bu Ani teh bingung nih, kenaon budak teh sok ka jalan teh. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Bimo, kenapa kamu teh suka berlari misalnya, suka pengen dikejar sama ibu misalnya teh. Nah, kita identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini, kita masuk lagi ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semuanya ya. Ingat ada 5 tadi. Ketika Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, berarti apa yang dibutuhkan Bimo? Semangat. Selanjutnya ketika Bimo berbicara seperti ini, ibu kejar aku karena ibu sayang aku, berarti Bimo Kasih sayang. selanjutnya, aku hebat kan?
bisa bikin ibu kejar aku, berarti yang kebutuhan ibu apa? Penguasaan. Terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas katanya. Kebebasan. Baik Bapak Ibu semua, nanti di sini ada jawabannya. Nanti kita sesuaikan apakah Bapak Ibu semua sudah memahami, sudah paham terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu dalam diri sendiri maupun murid-murid ibu bapak semua. Yang pertama, ketika Bimo merespon seperti aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, adalah ya betul, kesenangan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, ketika respon Bimo, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, responnya apa Pak Wan tadi? Kasih sayang. Kita lihat coba. Cinta dan kasih sayang, betul, mantap Pak Wawan. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Tadi apa Bu? Penguasaan. Coba kita lihat Bu. Mantap Bu, mantap betul. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas Bu. Tadi kebebasan. Ada yang selain kebebasan? Tidak. Baik, kita lihat. Ya, betul. Kebebasan. Jadi simpelnya bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu kita pasti memiliki, karena itu hasrat yang dimiliki naluri dalam tubuh manusia yang harus dipenuhi dengan berbagai cara. Tentunya dengan akal yang kita miliki, kita berusaha untuk selalu memenuhinya dengan hal-hal yang positif tentunya. Ketika kita membutuhkan makan, berarti kita harus bekerja, bukan mencuri. Nah, ketika kita membutuhkan rumah, berarti kita harus menabung supaya bisa membangun rumah, bukan masuk ke rumah batu dan menganggap rumah itu menjadi rumah saya. Bukan caranya seperti itu. Nah, harus dibarengi dengan akal, dengan kebutuhan. Tapi ketika masuk ke pembelajaran, banyak kasus yang terjadi. Misalnya tadi kayak si Bimo lari kejar-kejaran. Nah, kita harus tahu dulu gitu, kebutuhan apa yang Bimo ingin penuhi dalam dirinya. Kita harus tahu dulu, identifikasi dulu Pak Wawan ya. Identifikasi dulu, jangan langsung menjudge, Bimo kamu mah anak nakal, kamu mah sering keluar kelas, sering kejar capek ibu. Jangan seperti itu. Tapi kita harus identifikasi dulu terkait dengan kebutuhan apa yang Bimo butuhkan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Baik Ibu Sipa. Yang bertahan hidup mungkin contohnya ya. Oh ya, kalau yang bertahan hidup contohnya tadi kan balik lagi ke kalau bertahan hidup itu adalah fisiologis ya Bapak Ibu semua. Fisiologis. Kalau ini, mohon maaf tadi saya belum jelaskan, kalau ini berkaitan dengan psikologis. 4 ini, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan itu masuk ke psikologis. Kalau tadi bertahan hidup itu masuk ke fisiologis. Jadi ini semua psikologis berarti dalam tubuh ya, maksudnya psikologis kita gitu. Tapi kalau misalnya kebutuhan hidup itu benda konkret gitu Bu. Kita butuh makan, jelas. Ketika kita nggak makan, kita bisa meninggal. Kita butuh minum. Berarti ketika kita tidak minum, kita pasti kehausan dan dehidrasi, terus ke rumah sakit, terus meninggal, terus dimakamkan dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk
kebutuhan bertahan hidup itu maksudnya ke kesehari-harian itu maksudnya. Maksudnya ke sehari-hari apa yang mesti kita butuhkan gitu. Pangan, sandang ya. Ya, itulah intinya seperti itu Ibu Sipa. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya terkait 5 kebutuhan dasar? Kalau tidak ada, kita next ke selanjutnya Bapak Ibu semua. Dicukupkan ya, semoga Bapak Ibu semua untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi saya sudah kasih contohnya dan pengertian ada apa saja dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu paham dulu nih terkait dengan 5 kebutuhan dasar ini. Soalnya ini baru kesinambungan, ini modal awal dulu Bapak Ibu semua. Nanti ke depannya masih lumayan banyak Bapak Ibu. Tapi ini modalnya. Selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Apa sih perilaku? Kita nanti akan bahas sama-sama Bapak Ibu semua. Motivasi perilaku manusia, motivasi apa? Yang pahlawan itu ke sekolah motivasinya kenapa? Motivasinya karena saya ingin menafkahi keluarga saya ya. Motivasi dalam diri sendiri kenapa saya ingin menjadi guru? Karena saya ingin membuat anak-anak didik ini berkembang. Itu motivasi Bapak Ibu. Motivasi yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai 3 motivasi. Ini berkaitan dengan murid Bapak Ibu semua. Berkaitan dengan murid di kelas. Kita langsung ngambil contoh kasusnya saja. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi motivasi nih, saya jelaskan dulu. Motivasi di kelas itu si anak bisa mengerjakannya. Misalnya, saya memberikan tugas ke anak, si anak mengerjakan. Karena apa motivasi dia mengerjakan itu? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ketika kita misalnya, kamu mah tidak mengerjakan, dihukum saya misalnya. Nah, budaknya mau ngetak gitu. Makanya dia teh untuk menghindari ketidaknyamanan akan atau hukuman, haruslah dikerjakan ke saya misalnya. Cek murid teh. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti dia tanya. Namun orang, kalau saya tidak mengerjakan, saya akan melakukan apa yang terjadi misalnya? Apakah ibu, apakah bapak akan memarahi saya misalnya? Oh, kalau bapak ibu memarahi saya akan mengerjakan. Saya takut dihukum. Nah, ini motivasinya. Misalnya pembelajaran terkait murid. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, ketika pembelajaran dia dikasih tugas, contohnya sama. Dia dikasih tugas oleh guru. Nah, motivasinya apa? Untuk mendapat imbalan dari orang lain. Misalnya si guru itu mempunyai konsep pembelajaran nanti ketika nilai yang paling besar ibu kasih bintang misalnya. Nanti bintang ini dikumpulkan akhir semester ada siapa yang paling banyak, itu ibu kasih hadiah misalnya. Berarti tujuan dia mengerjakan tugas itu karena untuk mendapat imbalan dari orang lain misalnya. Atau dari institusi. Misalnya ada perlombaan, nah saya mah akan belajar terus-terusan supaya saya bisa menjuarai tingkat olimpiade misalnya itu. Terus pasti ada pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi hadiah. Nah, motivasinya dia mengerjakan itu karena pengen hadiah sebenarnya, karena pengen imbalan dari orang lain sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nah ini semua yang dua ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, masuknya ke motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi karena orang lain dia melakukan itu karena orang lain, karena takut dia takut dicarekan atau dimarahi oleh orang lain atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
ada faktor orang lain di sana. Makanya disebut dengan motivasi perilaku yang bersifat eksternal. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini berkaitan dengan motivasi diri yang internal. Saya untuk menghargai diri sendiri, jadi saya tujuannya datang ke sekolah ini mengajar murid karena saya ingin murid-murid saya bisa berkembang. Itu berarti tujuannya dalam diri sendiri. Saya ingin mengembangkan sekolah ini. Saya ingin mengembangkan murid-murid saya untuk bisa lomba dan lain sebagainya. Makanya ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ke saya intinya, ke saya. Saya akan melakukannya karena saya ingin melihat murid-murid saya bisa berkembang. Bukan karena saya mendapatkan imbalan dari orang lain atau merasa takut ke kepala sekolah yang dicarikan. Baik, jadi dalam diri sendiri Bapak Ibu semua. Kalau yang ketiga ini, nah berarti masuknya ke internal Bapak Ibu semua, dan ini yang menjadi tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Kita tujuannya disiplin positif itu harus berlandaskan dengan internal. Berarti apa? Kesadaran murid-murid kita, kesadaran akan tidak membuang sampah sembarangan, kesadaran akan selalu riang gembira di kelas, itu kesadaran dia. Nah, cara kita untuk cara kita untuk memperoleh tujuan disiplin positif ini berarti kita harus membuat anak murid kita sadar akan kepedulian itu dari dalam dirinya, bukan dari paksaan dari kita. Makanya tadi dijelaskan keyakinan kelas yang tidak apa Bu tadi teh, yang keyakinan kelas tuh yang tidak jangan tidak boleh dan lain sebagainya, tapi harus katanya yang positif, kalimat positif, karena itu berkaitan dengan internal kita Bapak Ibu semua, internal tujuan disiplin positif. Nah, ini yang harus kita kejar untuk murid-murid kita. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak kita lakukan ke murid-murid kita? Tidak. Kenapa Bu kalau tidak? Ini nggak boleh dilakukan misalnya. Kenapa Bu? Apakah kita tidak boleh masih imbalan ke murid-murid kita? Apakah kita tidak boleh ya intinya mah hukuman gitu ketika itu? Apakah kita boleh? Apakah ini boleh? Boleh. Baik Bapak Ibu. Kalau ini tentu ini yang harus kita lakukan. Tapi kalau ini boleh atau enggak? Boleh Bapak Ibu. Ini boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Ya, semua ini sebenarnya masuk ke motivasi perilaku manusia yang dianjurkan boleh, tapi ketika memang ini yang menurut Bapak Ibu semua, ternyata apakah kita sekali-sekali harus melakukan ini? Boleh Bapak Ibu. Sekali-sekali Bapak Ibu. Sekali-sekali jangan, karena ini bersifat kalau tadi ke 5 posisi kontrol, ini masuk ke yang negatifnya Bapak Ibu. Kayak yang budak anak teh merasa takut dihukum dan lain sebagainya. Tapi ini boleh sekali-sekali saja. Jangan ini yang diutamakan gitu. Ketika kita stuck dengan ini, bingung nih mau kayak gimana, kita coba cari. Mencoba itu tidak mungkin salah Bapak. Kita coba. Oh, ternyata nggak baik nih. Oh, berarti kita harus cari metode yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hal ini pasti menjadi motivasi perilaku manusia. Yang setiap orang pasti mempunyai tujuan itu. Balik lagi ke yang tadi, ke yang kebutuhan dasar dan motivasi perilaku. Ini balik lagi ke dalam diri kita sendiri Bapak Ibu semua. Berkaitan dengan
apa yang ingin kita capai, apa yang pengen kita cari, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang mendasari kita melakukan ini, apa yang mendasari kita melakukan itu. Hal itu yang pasti ingin kita kejar. Baik Bapak Ibu, terkait dengan motivasi perilaku manusia, ada yang mau ditanyakan? Cukup Bapak Ibu, semoga baik, terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua bisa memahami arti pentingnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 menurut literatur yang saya baca, ada 3. Tapi Bapak Ibu jangan cepat puas. Semoga Bapak Ibu selalu mencari literatur yang baik. Jadi yang harus kita kejar, tujuan kita sebagai pendidik itu yang ini Bu. Dari internal, dari motivasi internal yang dilakukan oleh murid, bukan berdasarkan motivasi eksternal. Ya baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan segitiga restitusi Bapak Ibu semua. Nah, di sini segitiga restitusi adalah proses tindakan yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi bagi murid mentaati keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi proses segitiga restitusi itu adalah proses untuk mentaati keyakinan kelas bagi murid. Itu segitiga restitusi. Bisa gak Bapak Ibu semuanya laksanakan di kelas? Oh tentu bisa, dan sangat bisa, dan harus bisa Bapak Ibu. Terkait dengan ketika menangani masalah murid dan lain sebagainya, itu dijelaskan di segitiga restitusi. Murid secara jujur, terbuka, mandiri, mengakui ketika melakukan kesalahan dan berusaha secara sadar memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat. Dan murid akan merasa nyaman ketika mereka kembali kepada kelompoknya dengan sudah berperilaku jujur. Jadi kita men-setting supaya murid kita itu bisa mengakui kesalahan yang dia buat, dan selain mengakui juga mencari solusi oleh dia sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak ada judge kita terkait dengan kesalahan dia. Jadi oh tidak apa-apa dan sebagainya. Jadi dia yang sadar seperti itu. Jadi bukan kita yang nyarekan, yang ngebentak dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi polanya seperti ini Bapak Ibu semua. Ketika nanti Bapak Ibu semua masuk ke kelas masing-masing dan ada kasus misalnya murid melakukan apa dan sebagainya, nah kita harus melakukan tahapan restitusi ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas misalnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak ada judge ke murid. Terus validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan jelas. Ketika anak melakukan sebuah penyimpangan terhadap nilai-nilai kebajikan, pasti dia mempunyai alasan kenapa kamu melakukannya dan sebagainya. Tidak ada judge dalam pembelajaran itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang tadi Bapak Ibu. Ketika keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bersama, maka itu yang harus kita jalankan Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah tahapan segitiga diskusi. Berarti ada berapa? Ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang kedua validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu semua, simpelnya seperti ini untuk tahapan segitiga restitusi. Dan saya mempunyai video saya ketika saya berusaha untuk melakukan praktek baik positif terkait dengan segitiga restitusi. Mangga Bapak Ibu semua bisa kita sama-sama lihat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah demonstrasi kontekstual terkait dengan motivasi data segitiga restitusi.
Tadi pengertiannya Bapak Ibu semua. Nah ini tahapannya yang tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu. Ada 3. Nah, di sini saya mempunyai skenario-nya, yaitu Najwa buang sampah sembarangan, intinya seperti itu. Nanti kita sama-sama lihat. Najwa, bagaimana kabarnya hari ini? Menanyakan kabar dulu Bapak Ibu semua. Iya, Bapak lagi jalan, lagi Najwa, buang sampah, kenapa ya? Buang sampahnya di situ Najwa. Maaf Pak, soalnya tadi aku nggak tahu tempat sampah yang biasanya di mana. Oh gitu, iya baik, tidak apa-apa, berbuat salah. Bapak juga Stabilkan dulu identitas. sering berbuat salah, buang sampah sembarangan. Tapi kamu pasti punya alasannya. Selanjutnya Alasannya adalah gimana alasannya? tindakan yang salah. Alasannya Salah. aku nggak tahu. Oh nggak tahu tempat sampahnya, beda lagi gitu ya? Ya, Oh iya beda lagi, ya tidak apa-apa. Tapi kita kan Tanyakan keyakinan keyakinan pastinya tidak kayak tempat yang sudah kita buat. ingat Apa? menjaga kebersihan lingkungan. Oh, oke menjaga kebersihan Ini yang jawab lingkungan sendiri, berarti Bapak Ibu semua. Najwa harus tetap buang sampah pada tempatnya walaupun sekarang tidak tahu di mana tempatnya, tapi harus dicari dulu, jangan buang sampah langsung ke lapangan ya, karena kan kebersihan itu sebagian dari mana. Selanjutnya apa sih di Najwa yang yakini berarti Apa yang diyakini ke depannya berarti? Nah, Dia yang ya, dia yang mencari harus solusi. diyakini bahwa Najwa itu dari dalam dirinya tidak akan membuang sampah lagi ke sembarangannya. Baik, terima kasih Najwa. Intinya Semoga seperti itu. Najwa bisa sehat selalu dan nanti untuk kedepannya bisa membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Skenario yang kedua yaitu Dilpa sering datang terlambat ke sekolah Bapak Ibu semua. Intinya seperti itu. Nanti kita Karena dan Najwa kita saya lagi mengajar ini skenario yang semangat belajar ya. Semangat, harus semangat belajar. Sekarang kita akan belajar tentang kearifan lokal. Tahu nggak kearifan lokal? Makanan apa aja? Dijamin apa? Komentar. nah dia baru datang Bapak Ibu. Ya masuk Dilpa. Belajar dulu seperti biasa. Kita belajar dulu seperti biasa. Jangan langsung hakimi anak di situ Bapak Ibu. Dilpa. Baik, Apa seperti yang itu ini? setelah pembelajaran. Baik, Dilpa. Maaf ya, tadi manggil Dilpa di pelajaran. Jadi habis pelajaran Jadi, ngajak ngobrol berdua. tadi kan lagi mengajar, terus Dilpa baru datang ya. Iya. Pola aja sama. Apa Dilpa? Pasti Dilpa Identitas, punya alasan ya. tindakan yang salah, Pasti keyakinan Dilpa pola sama saja. Sebenarnya. punya alasan kenapa harusnya kan dia tak tahu ya, mengetahui bahwa sekolah itu harus datang di mana dia Pak? Iya, ya semua orang pasti pernah melakukan itu ya kesiapan. Menstabilkan identitas. Kenapa dia? Nah, tanyakan punya alasan yang salah kenapa? Terus juga pergi cari baju, cari baju merah putihnya susah nggak ada dua. Ada di lapangan nungguin. Begitu. Terus berangkat sekolahnya jam berapa? Oh iya, ya padahal kita tahu ya Keyakinan kelas lagi balik lagi Bapak Ibu. apa? Ya, pukul berapa belajar?
Iya, pengalaman itu sudah di sekolah, bukan baru berangkat ya. Itu ya kita tentang keyakinan kelas. Terus selanjutnya apa yang Apa kedepannya? kedepannya Biar dia yang menjawab. sama Pak Nadif. Berapa? Harus berangkat lebih pagi supaya apa? Iya, supaya bisa langsung mengikuti pembelajaran bersama Pak Nadif ya. Semangat dulu Pak ya dalam sekolah ya. Iya. Ya, terima kasih dulu Pak. Assalamualaikum. Berikut adalah tanggapan murid Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nazla Marwala. Saya duduk di kelas 6 SD LB. Saya bersekolah di SLB Negeri Cijenji. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Nadif karena beliau mengajarkan saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya buat. Saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan dan akan menjaga lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Abasi Andriana. Saya kelas 3 SDAB. Saya bersekolah di SLB Negeri Cijenji. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Nadif karena saya sudah diajarkan berdiskusi untuk membentukkan masalah yang saya buat. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi masuk sekolah dan saya berjanji akan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, ini terkait dengan segitiga restitusi. Tadi saya sudah jelaskan, sudah ada contoh kasusnya juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat mengerti, dapat berdiskusi terkait dengan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, baik Bapak Ibu semua, kita sudah sampai ke ujung kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah hadir dalam pengimbasan terkait dengan modul titik 4, yaitu Mengenai disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini semua berkaitan dengan keseharian kita di sekolah. Kita selaku guru idealnya dapat melakukan budaya positif di sekolah kita. Semoga sekolah kita bisa melaksanakan budaya positif yang sesungguhnya, Bapak Ibu semua. Perlahan tapi pasti. Tidak apa-apa, kita salah kemarin, kita harus benarkan sekarang. Itu menjadi pola pembelajaran bagi kita semua, dan ini kami dapatkan ketika kami mengikuti program guru penggerak angkatan 11 ini. Ya, mudah-mudahan kita juga sebagai pendidik bisa menuntun para peserta didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih banyak telah menghadiri pengimbasan ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hari ini bertemu lagi bersama Pak Nadif. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Najla, ya. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh dosen. Oke, pinter ya. Jadi kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama ya di kelas ya. Mau kayak gimana belajar, oke siap? Oke, bentuk apa
tulisannya itu harus yang positif, jangan yang negatif. Contoh yang negatif itu jangan buang sampah, itu contoh yang negatif. Diganti dengan kata-katanya buang sampah pada tempatnya. Oke, siap ya. Oke, kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Membuat kesepakatan kelas. Apa? Harus ada apa di kesepakatan kelas? Pak Nadib dulu nih, Pak Nadib. Nomor 1, datang dan pulang tepat waktu. Gimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, ditulis. Oh. Oh. Tulis ya. Pak ini tuh langsung nulis. Langsung. Datang dan pulang tepat waktu. Dan pulang tepat waktu. Oh. Udah semua? Tuh. Datang dan pulang. Tepat waktu. Oke. Udah? Yang kedua apa? Ayo dari kalian apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nomor 2. So. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Nah, tulis ya. Nanti kita lihat sama-sama. Ayo tulis ya. Menjaga kebersihan kelas. Ayo. Sudah? Belum, ayo silakan. Adil, ayo. Oh, tulis. Tulis ya. Ya. Udah Najla? Udah. Oke, sekarang nomor berapa? 3. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Ya, ayo tulis nomor 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sepakat ya? Sepakat. Ya, ayo. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Ayo, tulis Dil. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sudah? Belum, boleh. Ya, ini kesepakatan kelas. Bapak kalau datang tulisnya kumaha sih? DATANG. Sok. NG. Oh. Sudah?
Sudah. Yang selanjutnya apa? Kesepakatan kelasnya coba siapa yang mau mengungkapkan? Apalagi tadi belajar yang sungguh-sungguh, terus apa? Udah tadi, terus menjaga kebersihan, belajar dengan sungguh-sungguh, terus apa lagi? Ada lagi kah? Atau cukup? Ada apa? berdoa sebelum pulang dan sebelum belajar. Ya, berdoa sebelum dan sudah belajar ya. Oke, tulis nomor 4. Berdoa setelah dan sebelum dan setelah belajar ya. So. Oh, tulis ya. Tulis. Oke. Oh, pintar Najla. Ya, tulis ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Ada lagi? Udah belum nulisnya? Tulis dulu aja sob. Tulis aja dulu ya. Itu harus diingat ya oleh anak-anak semua ya. Oleh kalian harus diingat keyakinan kelasnya. Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Jadi harus selalu diingat dan dijalankan. Oke. Udah semuanya? Udah. Oke, semuanya sudah ya? Sudah. Ya. Coba sekarang kita akan membacakan hasilnya semuanya. Coba siapa yang mau membacakan? Coba Najla, ayo Najla bacakan nomor pertama keyakinan kelasnya apa aja? 1. Datang dan pulang tepat waktu. Oke, terus. 2. Menjaga kebersihan kelas. Oke, terus. 3. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Oke, terus. 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, pinter Najla. Ya, semuanya harus bisa paham, semuanya harus bisa menjalankan keyakinan kelas atas kesepakatan bersama. Ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, semoga keyakinan kelas ini kita bisa laksanakan sama-sama ya. Oke, nanti itu kita kumpulkan keyakinan kelasnya dan kita ingat selalu ya. Oke, semuanya siap? Siap ya, terima kasih semuanya untuk keyakinan kelas kita sudah buat. Terima kasih banyak.